Hai guys, welcome back again, it's me Angelica. So di video hari ini aku bakalan lanjutin jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian. Karena menurut aku dari hasil aku review analytics dan juga data-data di YouTube aku, ternyata di backend itu banyak banget temen-temen yang suka dengan video Q&A. Jadi aku tertarik buat video Q&A lagi yang berhubungan dengan China, kehidupan di China, pembelajaran, agama, dan juga banyak sekali hal-hal tentang China. So without any further ado, langsung aja kita mulai ke Q&A. Pertanyaan pertama adalah apa itu Junshun? Jadi Junshun ini adalah singkatan dari Junshi Xunlian. Nah ini itu kayak latihan militer gitu. Nah teman-teman yang baru datang ke China, kalau untuk WNA itu biasanya nggak ada ini, tapi mungkin di beberapa universitas ada, tapi di univ aku nggak ada. Dan banyak univ di Tiongkok itu sebenarnya terutama untuk mahasiswa lokal alias penduduk warga negara Cina itu sendiri, mereka pasti ada ikut Junshun. Biasanya itu kayak program orientasi gitu. Dan program ini biasanya berlangsung pada awal tahun ajaran baru. Kegiatannya ada kayak baris berbaris, terus kedisiplinan, kegiatan fisik, dan ada pengetahuan mengenai pertolongan pertama atau pengetahuan pertahanan nasional. Nah biasanya tuh kalau kayak kita di Indo kan, kalau misalnya kalian baru masuk sekolah baru tuh ada kayak orientasi, misalnya kayak siap gerak, tegak gerak. Nah ini itu hampir sama kayak gitu guys. Di China juga begitu, tapi yang di China itu setahu aku ya, mereka tuh lebih ketat ospeknya. Karena di sekolah aku ada dapet jadwalnya yang kayak gini. Ini tuh kayak gila banget menurut aku, kayak oh my god, selama 2 minggu ospek di sekolah aku tuh kayak beneran macam tentara gitu guys. Dan aktivitasnya itu dari pagi sampai malam. Siang harinya itu ada istirahat, tapi kayak sama aja guys. You know, kehidupan tentara bener-bener kayak sangat-sangat teratur dan juga terjadwal. Kedua adalah kenapa harus ada Junshun, kenapa harus ada latihan militer ini untuk temen-temen yang baru akan masuk ke dunia perkuliahan, apalagi murid-murid baru ini. Karena yang pertama itu adalah meningkatkan kedisiplinan mereka. Jadi kalau misalnya di Junshun ini kalian gak bisa disiplin, otomatis nanti kalian di perkuliahan juga bakalan gak disiplin. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kebersamaan dan juga kegiatan bekerja sama, like work together, untuk satu tujuan bersama yang baik. Jadi mereka itu hidup berkelompok, ikut aturan, dan juga mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua adalah melatih fisik dan juga mental. Nah latihan militer ini dia itu menuntut kita untuk disiplin, menuntut kita untuk bekerja bersama, terus dia juga melatih ketahanan fisik dan juga mental kita. Dan yang ketiga, menumbuhkan rasa nasionalisme dan juga rasa tanggung jawab. Nah kegiatan militer ini itu mahasiswa itu diingatkan gitu kepada kayak jiwa nasionalisme, kayak misalnya harus patuh dan juga istilahnya punya jiwa nasionalisme buat negara mereka. Dan juga aikuo, jadi kayak love your country, dan kerjasama kolektif. Dan yang paling terakhir adalah transisi ke kehidupan kampus. Nah kalau misalnya di SMA dan kampus itu apa sih bedanya? Sebenarnya bedanya pasti banyak banget ya. Kalau di SMA itu kan kayak jadwalnya itu terstruktur, jam 8 sampai jam 2 ini kelasnya apa, terus misalnya kalau ada kegiatan ekskul tuh kayak gimana. Jadi ada jadwalnya, jadi kita itu udah ada yang memang disusun, kita tinggal ikut jadwal. Nah di kampus ini sama juga, tapi di kampus ini kalau menurut aku dia ada beberapa free time yang memang free time ini ditugaskan untuk dua hal. Yang pertama untuk hal pribadi kayak happiness, atau misalnya kita main-main. Yang satu lagi adalah kita menggunakan waktu free kita untuk review pelajaran. Jadi menurut aku tuh ini tuh tergantung dengan pribadi. Istilahnya dari SMA ke kampus ini ada masa transisinya gitu. Jadi Junshi ini sangat memberikan kesempatan dari SMA ke kuliahnya ini ada masa transisi supaya nanti pas masuk kuliah itu nggak kaget. Dan juga bertujuan untuk istilahnya itu mengenal teman-teman kita dan juga mengenal lingkungan sekolah. Karena biasanya kalau Junshun mereka itu nggak diperbolehkan untuk keluar selama 2 minggu. Ini kalau di shuffle di sekolah atau universitas aku. Dan pertanyaan berikutnya adalah hubungan apa sih dengan pembukaan sekolah dan juga orientasi mahasiswa di Tiongkok kalau Junshun ini? Nah sebenarnya awal tahun ajaran universitas di Tiongkok itu mereka mewajibkan mahasiswa untuk mengikuti Junshun selama 1-3 minggu. Tapi kalau di shuffle itu 2 minggu dan gak boleh keluar dari sekolah. Untuk Junshun ini bener-bener ya sesuai jadwal yang udah aku share tadi. Kalian bisa lihat sendiri waktunya itu kayak gila banget, kayak bener-bener tentara. Dan udah terjadwal dari jam sekian ke sekian harus ngapain gitu.
Dan juga nanti di akhir weeks atau misalnya di akhir minggunya itu bakalan ada kayak perlombaan gitu, kira-kira mana tim yang memang bener-bener ospeknya itu bagus, teratur, tertib selama Chunshun ini. Karena kebetulan sekarang kan udah musim gugur, tapi di China itu masih ada beberapa tempat yang panas gitu loh. Jadi selama Chunshun ini banyak yang kebakar, banyak yang kayak langsung gosong gitu. Jadi make sure teman-teman yang ke Chunshun atau teman-teman yang pengen tahu Chunshun, kalian boleh datang lebih awal ke China untuk lihat para teman-teman lokal yang latihan militer. Berikutnya adalah, ini pertanyaan yang menurut aku oke banget dan harus temen-temen tahu sih. Kenapa orang China itu makan pakai sumpit dan bukan pakai sendok atau garpu, atau bahkan yang kayak American dish pakai pisau gitu. Ini ada beberapa alasan sebenarnya kenapa orang Cina itu nggak pakai sendok garpu. Orang China ini menggunakan sumpit sudah lebih dari ribuan tahun. Kalau yang aku research ini sekitar 3000 tahun lalu dan bahkan sebelum Masehi. Awalnya digunakan untuk memasak dan mengambil makanan dari panci yang panas, lalu berkembang menjadi alat makanan utama. Nah, kalau kebudayaan Konfusius ini, mereka menekankan kesopanan dalam makanan. Karena kalau misalnya pakai pisau dianggap kayak kekerasan gitu. Jadi kekerasan tidak boleh ada di meja, that's why pisau tidak diperbolehkan ada di meja. Maka sumpitlah pengganti pisau sebagai alat makanan yang lebih sopan. Yang kedua adalah kesucian dengan masakan Tiongkok. Nah, kalau di China itu banyak sekali makanan itu yang kayak potongannya potongan kecil-kecil gitu kan. Jadi nggak perlu pisau, nggak perlu kayak misalnya kalau kita lihat American dish itu kan dia kayak beef yang besar-besar yang belum dipotong gitu kan. Nah, kalau di China kebanyakan makanannya udah di chop atau dipotong kecil-kecil petak-petak gitu, kayak misalnya kung pao citing kayak gitu, itu udah di chop jadi dia udah kecil-kecil gitu guys. Dan sumpit adalah alat yang praktis menurut orang Tiongkok untuk mengambil makanan tersebut. Yang kedua adalah banyak masakan tumisan di China itu kayak misalnya kangkung atau misalnya kayak sayur-sayuran, mereka merasa lebih mudah untuk mengambil dengan sumpit. Yang ketiga adalah faktor filosofis dan juga sosial. Nah, yang pertama seperti yang aku udah bilang tadi, dia itu adalah simbol kesopanan. Sumpit ini tidak dianggap mengancam seperti pisau. Kalau pisau tuh kayak misalnya barang-barang barang-barang dangerous. Dan juga sumpit ini adalah salah satu etiket kebersamaan, karena misalnya kalau kalian sering makan di resto Cina itu kan mejanya bulat gitu ya, dan hidangan itu ada di tengah gitu. Nah, kalau misalnya kita pakai sumpit, kayak ngambilnya itu lebih lebih sesuai budaya kekeluargaan di Tiongkok. Dan yang paling terakhir adalah perbedaan dengan menggunakan sendok. As I said before, kalau orang Cina itu bukan 100% tidak menggunakan sendok. Kalau misalnya kalian lihat mereka makan bubur, makan nasi yang kayak lebih berair, terus ada juga sup, nah itu mereka pasti pakai sendok, soalnya kan sumpit gak bisa kan. Nah, jadi kalian harus ingat bahwa orang China itu bukan 100% tidak menggunakan sendok. Dan sebenarnya sumpit ini juga sudah menjadi bagian sejarah Tiongkok dari ribuan tahun lalu. Pertanyaan terakhir adalah, apakah Feng Shui termasuk tradisi Cina atau bukan? Yes, Feng Shui ini adalah bagian dari tradisi Tiongkok. Feng Shui secara harfiah Feng, angin, Shui, air. Jadi angin dan air ini tuh kayak ilmu tradisional Tiongkok yang sudah ada ribuan tahun lalu, berakar pada pemikiran Taoisme serta filsafat harmoni antara manusia dengan alam. Nah, tujuannya dari Feng Shui ini biasanya itu kayak mencari tata letak bangunan, rumah, makam maupun tata ruang yang selaras dengan aliran energi sehingga membawa keseimbangan, kesehatan, dan keberuntungan. Jadi buat teman-teman yang di sekitarnya itu sering cari kayak orang yang bisa kuah Feng Shui, yang bisa istilahnya itu membantu kita untuk melihat kira-kira apa yang cocok dengan kita atau tidak, itu biasanya pasti dia punya relation dengan Chinese philosophy. Nah, ini aku kebetulan mau share sedikit juga prinsip utama dari Feng Shui ini. Yang pertama itu Qi, yaitu energi vital yang diyakini mengalir melalui alam dan ruang, dan tugas Feng Shui adalah mengatur aliran ini agar tidak terhalang. Yang kedua adalah Yin Yang. Nah, keseimbangan antara dua kekuatan yang saling melengkapi. Yang ketiga adalah Wusing atau 5 unsur, yaitu kayu, api, tanah, logam, dan air yang perlu diseimbangkan di dalam ruangan. Dan yang paling terakhir adalah arah mata angin dan juga kompas lopan, yaitu posisi rumah, pintu, dan juga furniture sering ditentukan berdasarkan orientasi pada mata angin dan juga medan magnet. Oke guys, sekian dulu untuk video hari ini. Sebenarnya masih ada banyak pertanyaan nih, kayak misalnya beda Cheongsam Cina dan Korea. Oops, by the way, Cheongsam itu or Qipao itu dari Tiongkok, dan kalau Korea itu bukan Cheongsam namanya, tapi namanya Hanbok. Terus ada kayak kenapa orang Tiongkok suka kasih tahu arah kayak pakai utara, timur, selatan, barat, bukan kayak kalau kita di Indo kan kayak belok kiri, belok kanan, simpang 4, dan ya masih banyak lagi. So, sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.